Gua ngeliat gini bang, maksud gua nih apa nih, ngapain nih, mau ngapain gitu kan. Terus dia gini, dia begini, jujur gue masih terperangah nih sama wanita ini gitu kan, ini apa nih, siapa gitu kan. Terus dia kayak naik ke bangku, terus dia jatuhin bangku, dia kayak gitu. Jadi pandangan gue kan bisa ngelurus ngeliat celah ke arah lorong gitu kan, ke lorong dapur maksud gue. Nah pas gue lagi makan, gue ngeliat kayak pergerakan gelas ini di rak piring itu kayak krek gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman pada sehat ya. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu support dari malam dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah berlipat ganda, dimudahkan rezekinya, dilancarkan jodohnya, dan dikabulkan semua cita-citanya. Oke, kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita pengalaman dia waktu dia ini ngekos di daerah Parung. Mungkin gimana lengkapnya kita sapa dulu nih narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Jaki. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sempat ngobrol ya Bang. Abang pernah ngekos di daerah Parung. Iya Bang. Jadi pada saat itu waktu gue kerja di salah satu pabrik air mineral ya. Akhirnya gue ya ngekos lah di daerah situ. Karena dekat juga kan. Oh berarti ngekos itu gara-gara kerja di sana ya? Iya. Tahun itu berapa Bang? 2011. Masih 2011. Berapa itu biaya ngekosnya? 250.000 Bang. 250.000 ya? Iya, emang bangunan juga masih lama lah, kayak masih bilik-bilik anyaman bambu gitu. Oke. Dan ternyata beberapa minggu gue menempati rumah atau kosan ini, ya gue ngalamin banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah. Oke. Ini bakal seru nih ya. Tahan dulu nih ceritanya ya. Dan buat teman-teman semua yang pengen tahu lengkap ceritanya gimana, jangan di skip, tonton videonya sampai habis. Buat teman-teman semua juga yang pengen cerita kayak Bang Aris di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau kirim email ke email kita. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi awal mulanya Bang, ini tahun 2011 ya. Posisi gue waktu itu masih nganggur lah, kan belum lama lulus ya. Nah gue main ke rumah teman gue lah, si Agus ini, malam minggu itu. Nah pas gue main ke rumah teman gue ini nawarin kerja nih, pekerjaan lah, ada lowongan. Karena si ceweknya Agus ini teman gue bekerja di pabrik air mineral Aya ini yang ada di daerah Parung. Oh Aya? Iya, pabrik Aya, pasti tahu kan ya? Tahu Aya. Ya. Nah karena ceweknya orang dalam, nah akhirnya nawarin nih ada lowongan lah. Dia nanya ke gue, "Le, lo mau kerja nggak?" "Ya mau lah kalau kerja gitu kan." "Di mana?" "Di tempat cewek gue nih, di daerah Parung." "Oh di tempat cewek lo?" "Iya." "Lo mau nggak?" "Ya kalau lo mau, ayo gue mau." Gue bilang gitu kan. Terus kita tektokan nih, pulang balik maksud gue kan. Terus kata dia, "Ya enggak lah kalau kayak gitu kan ongkosnya gila kan." Iya, capek jauh juga ya. Iya. Sedangkan gue kan di Jaksel kan. Iya. Terus kata teman gue ini bilang, nanti kita dicariin kosan ya sama cewek gue sama nyokapnya gitu kan, di daerah sekitar rumahnya. Karena dari pabrik itu nggak jauh lah, hanya 500-800 meter lah. Oke, dari kalau kosan kasih ya. iya. Terus gue bilang ya udah kapan? Ya udah akhirnya gue beberapa hari gue nyiapin CV, terus gue OTW lah. Maksudnya gue nggak langsung bawa pakaian nih, karena kan tapi lamaran gue udah disampein ke ceweknya. Nah gue survei lokasi. Sampai di rumah cewek gue ini, gue dianterin sama nyokapnya sama ceweknya teman gue, jadi gue berempat. Iya. Gue dianterin, pada saat itu lokasinya ini masih kayak kebun-kebun gitu. Gue datang pada saat itu, gue inget jam 3:30-4 gitu lah sore, sore. Jadi kan kelihatan gelap banget tuh. Gue sampai di situ lokasi, gue dianterin sama pemiliknya Bu Endang, pemilik kosan, ibu-ibu itu. Gue berlima nyamperin. Nah jadi kalau gue gambarin kosan ini ada 4 petak. Jadi di sini kosong, di sini ada penghuninya. Ada penghuninya. Iya. Nah, cuma pada saat itu gue ada kecurigaan nih ketika gue ngelihat salah satu pintu kosan ini yang sebelah pojok kanan ya. Kalau gue bisa gambarin ini kayak dihalangin sama papan di pantai, terus ditutup lagi, digincet pakai bupet
atau lemari bekas lah. Iya. Nah di sini kan gue jadi timbul tanda tanya nih, maksud gue, ini kenapa ya kok kosan sampai kayak gini banget? Tapi di benak gue aja nih dalam hati, gue nggak ngomong ke teman gue atau ke ibunya cewek gue ini kan, gue diem aja. Akhirnya gue masuk. Nah itu maksudnya masih teras biasa bang, peluran, bukannya lantai marmer, bukan. Peluran semen gitu aja. Bukan, iya semen gitu aja. Terus pintunya itu masih ya triplek biasa lah, gitu 250.000 kan. Terus samping-samping temboknya ini bukan tembok tapi dari anyaman bambu. Wah, jadul banget ya. Jadi cuma di rangkanya itu balok-balok. Baloknya kelihatan belum internet gitu, belum ada pelafonnya bukan. Dan akhirnya gue masuk, itu ada, jadi satu kamar itu ada ruang tamu, ruang tengah buat naruh rak piring, dapur. Jadi dia manjang gitu aja, nggak ada per kamar, nggak petakan gitu kan. Gue masuk, ketika keluar teman gue nanya gimana Le? Ya lo oke nggak? Ya udah oke, ya udah kita deal tuh. Singkat cerita 2 hari atau 3 hari kemudian gue nyampe lagi karena udah dibilangin nih sama ceweknya, gue masuk nih sama teman gue jadi bagian gudang. Tapi gue nggak disatuin shift karena sama teman gue nih si Agus itu, sama teman gue. Jadi kalau itu kan main 2 shift, pagi sama shift sore lah, maksudnya sore itu pulangnya besok pagi, dia buat yang malam gitu kan. Udah sampai di situ gue udah bawain barang-barang gue, pakaian, sampailah gue di kosan itu. Nah singkat cerita, ini udah hari pertama gue kerja nih sama teman gue. Nah di situ jadi malam pertama gue nempatin kosan ini. Jadi temen gue tuh masuk malam, gue pagi tuh pada saat itu ya. Iya. Kan gue udah janjian tuh kalau misalkan kayak kita mau berangkat ke kerjaan atau ke pabrik itu, selipin aja nih kunci di atas pintu, di sela-sela atas gitu kan. Gue sampai maghrib, gue ngerasa udah kayak, jujur pertama kali gue kerja jadi loading lah, maksudnya ngeloading barang. Iya. Masukin, dimuatin ke kontainer gitu. Iya. Gue capek, gue lelah, di situ gue cuma cuci muka, gue cuma cuci kaki, cuci tangan, gue terlelap lah, gue nggak sempet makan. Capek banget lah akhir itu ya. Capek banget iya. Meskipun emang teman gue udah masakin telur dadar lah pada saat itu. Udah gitu gue ketiduran, nah di jam 1:30 jam 1 lah, seingat gue kebangun nih, perut gue keroncongan. Perut gue keroncongan, gue ngeliat jam, wah jam segini, wah makan dulu lah. Cuman gue ngeliat, gue ngerasakan gue perokok ya. Iya. Wah nggak ada rokok, ntar kalau habis makan nggak ngerokok asem dong gitu kan. Terus gue pasti mager nih, mendingan gue beli rokok dulu baru makan. Cuci muka, gue bergegas keluar, itu gue keluar emang udah sunyi banget, nggak ada siapapun. Itu cuman yang di hadapan gue cuman pohon-pohon bambu, rambutan, belimbing, kayak gitu kan. Ya udah gue berangkat lanjut ke warung. Nah setibanya gue balik dari warung, gue ngelihat ada sosok bapak-bapak yang lagi berdiri, dia seakan-akan menghadap ke jendela, pokoknya ke arah pintu kosan gue. Jadi ada di sebelah pohon belimbing, jadi ini pintu kosan gue, ini ada pohon belimbing. Nah dia di posisi sini nih, jadi nyerong dia. Jadi gue ngeliatnya dari samping kan, merinding gue. Iya, gue merinding gue. Pas gue lihat ada bapak-bapak. Pada saat itu pemikiran gue, atau warga sekitar gitu kan, atau gimana. Gue negur lah, nyapal, namanya gue warga asing kan. Si Pak, gue gitu kan. Terus kok dia nggak ngerespon. Si Pak, gue masih ngomong gitu tuh. Si Pak ketiga kali, gue sadar bang langsung. Kok dia diem aja ya? Wah setan nih dalam hati gue. Gue tuh buru-buru langsung masuk bang. Gue langsung terjak pintu, langsung gue tutup lagi. Nah gue penasaran nih, gue jadi kayak nggak mau makan. Gue udah takut kan. Langsung gue lihat di jendela itu nggak ada kakek-kakeknya bang. Bapak-bapak lah, lebih tepatnya bapak-bapak. Tadi yang gue lihat bapak-bapak itu posturnya ya kisaran umur 50-an lah, 50 ke atas lah. Jadi pakai kaos oblong putih sama celana pendek putih. Itu mukanya mempucat. Karena kan gue nggak notice awalnya kan, gue nggak notice kalau itu hantu. Udah, habis itu gue ngerasa gue ketakutan, gue akhirnya gue nggak makan tuh. Gue udah langsung tiduran, gue tutupan, gue kekuruban. Gue juga ngerasa kayak kalau gue buka, gue takutnya dia masuk ke dalam nih gitu kan. Gue paksain tidur tuh pada saat itu. Gue udah, ya udahlah, lapar gue udah hilang. Akhirnya gue tertidur tuh dengan sendirinya. Gak jadi makan dulu ya? Gak jadi bang, gue udah gak kepikiran dah. Karena udah ketakutan, jujur gue gak makan. Nah gak lama pagi jam 6 teman gue balik nih, si Agus ini. Gue bukain kan pintu, gue cerita lah ke Agus ini. Wah angker nih kosan nih, gue bilang gitu kan. Angker ngapa? Semalam gue beli rokok, gue ngeliat ada bapak-bapak tuh di samping pohon belimbing, gue bilang gitu. Kecapean kali lo, gini gitu. Iya. Enggak beneran Gus, udah lah. Berangkatlah gue mandi, gue berangkat kerja. Singkat cerita, sore gue balik lagi lah. Ya kan, gue balik lagi. Jadi kan di situ emang udah disiapin kayak rak piring lama lah, bukan modern pada saat ini ya, masih dari besi doang gitu kan, reot-reot gitu.
ada beberapa gelas, piring, terus gue dikasih TV nih 14 in sama nyokapnya ceweknya teman gue buat hiburan lah, biar nggak sepi-sepi amat. Nah, gue lagi makan sambil nonton TV, kan pandangan gue yang tadi gue bilang ya, jadi kosan gue ini cuma dibatasin sama balok, terus papan, di sini ruangan tengah, balok papan, kamar mandi, nggak ada tembok sama sekali bang, sama sekali nggak ada tembok. Gila. Jadi pandangan gue kan bisa ngelurus ngeliat celah ke arah lorong gitu kan. Ke lorong dapur maksud gue. Nah pas gue lagi makan, gue ngeliat kayak pergerakan gelas ini di rak piring itu kayak krek gitu kan. Awalnya gue mikir gempa gitu kan. Wah gempa nih. Gue fokus makan tetep kan, Cuma kan gue liat kok bergeraknya kayaknya nggak gue aja nggak ngerasa goyang gitu kan. Cuma kok itu rak piring gerak. Gue sudahin lah makan gue. Gue langsung mikir kayaknya gue langsung gimana ya, gue udah ngerasa gak enak nih, udah gue kunci kosan, gue ke rumah ceweknya teman gue ini, gue ke rumah terus gue bilang, adiknya kebetulan dia punya adik cowok, waktu itu masih SD lah, namanya Ilham kan, gue bilang. Nah gue di situ gue beralasan buat mau ngobrol sama Ilham, gue nggak bilang, gue ngerasain gini nggak, gue keep tuh. Ada apa Riz? Nggak, saya mau main aja, bu iseng di kosan sendirian, gue bilang gitu kan. Gue ngobrol, gue ngajak nih, gue iming-iming si Ilham, yuk. Kosan aja nggak enak ngobrol di sini, gue bilang gitu kan. Belum cari temen. Emang kenapa bang? Gue lagi makan, gitu kan. Gue udah gue ajak nih si Ilham. Sampai di kosan, gue lanjutin makan kan, jadi sambil nonton TV kan. Nah mungkin si Ilham juga ngeliat nih, ternyata gerak lagi nih bang, gelas yang di rak piring. Gerak lagi? Iya, terus gue bilang gini kan, si Ilham negor gue, bang, gempa ya kata dia. Mam coba, lu lihat dah, itu gimana? Kayaknya bukan gempa sih bang, gempa bukan sih. Merinding semua gue bilang gitu kan. Enggak bang, kata Ilham, kalau misalkan gempa pasti kan warga pada ramai pada keluar gitu kan. Iya juga ya. Udah tuh akhirnya gue balik lagi nih, gue udahlah kayaknya nggak beres nih gitu kan. Udah gue balik lagi ke rumah Ilham, gue nungguin si Agus ini sampai pulang nih temen gue. Gue SMS kan pada saat itu, gue masih megang handphone Nokia lah, gue SMS temen gue, lu ntar balik rumah cewek lu ya. Lalu ngapain rumah cewek gue? Udah ntar gue ceritain gitu kan. Nyampe lah jam 6 itu, temen gue nyampe, ngobrol lah gue di perjalanan nih. Gue bilang, wah semalam parah nih kayaknya kosan nih. Gue bilang gitu kan. Parah apa sih Le? Udah parah banget nih gue bilang gitu kan. Semalam gelas goyang di rak piring. Bohong aja lu gini. Tanya dah adiknya cewek lu, gue bilang gitu. Kalau ngapainnya tanya Ilham dong, gue bilang gitu. Terus kata dia, udah balik lah. Udah di situ gue selesain obrolan gue, maksudnya udahlah capek juga gue, maksudnya apa emang lu belum ngerasain apa gimana nih. Gue masih teka-teki lah, itu masih gue malam pertama kali gue nempatin kosan itu kan. Singkat cerita, gue ini di malam ini yang gue ceritain kejadian pada saat gue di malam itu sendiri ya bang. Gue nggak tahu lah apa yang dirasain, apa yang dilihatin sama teman gue ini, gue nggak tahu lah karena dia juga nggak cerita. Jadi beberapa minggu kemudian gue tuh nggak ngalamin tuh, maksudnya biasa aja. Nah ketika udah beberapa minggu gue di situ, gue lagi malam sendiri, pas gue lagi makan, gue ngerasa kayak perbedaan suhu nih awalnya. Perbedaan suhu? Iya, karena kalau jadi kan kosan gue ini mepet sama kosan yang tadi gue bilang ditutup itu. Iya yang sebelah. Iya, kalau gue duduk di sebelah kanan, gue kayaknya ngerasa hangat nih. Kalau buat panas nggak hangat aja. Terus gue nyobain pindah ke kiri. Gue nyobain pindah ke kiri, biasa nih normal suhu gue, kayaknya dingin lah. Iya. Nah pemikiran gue gini, apa emang karena ini parung panas atau gimana gitu kan. Ya udah gue pindah ke sebelah. Setelah gue balik lagi gue makan, nah gue ngedenger kayak ada suara cekcok antara cewek dan cowok ini, kayak dia ngobrolin sesuatu tapi gue nggak bisa menelaah ya. Apa yang diobrolin, kayak nggak jelas gitu lah pokoknya, nggak jelas. Nah gue besarin volume lah. Gue mikir apa tetangga kali lagi berantem apa gimana gitu kan. Gue besarin volume TV. Nah kayaknya dia nggak mau kalah nih sama suara TV gue. Maksudnya kayak makin gede juga. Makin gede, tapi gue sama sekali jujur gue nggak dengar apa yang dibahas, masalahnya apa, nggak dengar. Cuman bising aja gitu. Iya bising, kayak ada suara cowok sama cewek gitu doang. Udahlah gue di situ juga merasa iseng, gue matiin TV, gue cabut nih. Gue inget banget, gue langsung karena gue ngerasa malu, gue takut si Ilham juga nggak berani. Nah gue ke pos ronda nih. Kan karena di situ ada pos ronda. Tapi pos ronda pada saat itu gue inget jam 9:30, masih sepi lah orang kan. Iya. Di situ gue diem, gue ngerokok. Di situ sampai ada bapak-bapak datang, bapak-bapak nanya, kamu yang ngekos di tempatnya Bu Endang ya, orang Jakarta ya? Iya pak, gini-gini. Gue nanya kan pada saat itu, Pak, mohon maaf, ini kosan yang saya tempatin di Bu Endang kan sebelahnya
ditutup rapat ya, itu bekas apa ya Pak? Oh emang Bu Endang nggak bilang? Kamu udah ngelapor belum sama Pak RT? Udah Pak, saya udah ngelapor, langsung dianterin sama Bu Titin. Jadi Bu Titin ini nyokapnya ceweknya teman gue. Udah Pak, waktu itu saya dianterin bareng sama teman saya berdua. Oh gitu, emang Pak RT nggak cerita? Enggak, Pak RT tahu tapi kamu ngaku sama Bu Endang. Tahu? Ada apa nih Pak? Oh ntar juga Pak RT bilang di situ. Ntar juga Pak RT bilang, dalam hati gue kok bawa apa ini kayak menyembunyikan sesuatu gitu kan. Udah Pak, oh maaf ya saya izin di sini Pak, begadang nggak apa kan Pak? Oh nggak apa-apa, gue asikin lah. Ya rokok, ngopi, gue bilang saya nunggu teman saya sama pagi ya Pak. Gue ngobrol-ngobrol sama bapak sekitar. Nah singkat cerita temen gue balik nih, ya kan, kaget lah dia, lu ngapa di sini di pos ronda gitu kan? Gue di situ gue langsung cekcok tuh, maksudnya ya obrolan gue udah naik oktav lah maksudnya. Ah lu gini gue bilang gitu kan ya, nggak jelas nih gini, wah balik lah, gue mau balik gitu kan, karena emang ya gue penakut, dasarnya gue penakut orangnya bang, teman gue juga tahu gue penakut. Udah le gini kan kita niat kita di sini kerja, inget loh kita kerja loh di sini loh gitu kan. Sayang lo gini gitu, belum gue ngasihin gajian. Ah udahlah, gue nggak mikirin gajian nggak seberapa, cuman serem banget nih kosan, gue bilang gitu pada saat itu kan. Udah tahanin dulu ya kata dia. Sampai di depan pintu kosan gue masih berdebat lah, gue masih ngobrolin gini terus gue bilang ya gue mikirnya setia kawan lah, maksudnya teman gue suruh bertahan ya udah demi pekerjaan, ayo udahlah, oke lah gue setia kawan. Gue berangkat kerja tuh. Nah ketika gue balik lagi sorenya, ya gue maksudnya biasa aja nih, gue masih ngalamin kayak gue pengen tahu apa lagi sih yang gue alamin di sini. Ternyata gue masih aman, alhamdulillah tuh malam itu gue inget gue aman, nggak ada apa-apa. Nah next di malam kedua, malam esokannya ketika gue lagi sendiri lagi nih, gue lagi nonton TV, gue ngedenger lagi suara si yang tadi cewek sama cowok cekcokan itu. Iya. Gue denger lah, kok nimbul lagi ya, kemarin kagak gitu kan. Gue telah nih, ini bener-bener dari samping yang kosong ini bang. Waduh. Gue denger kayak cekcok, gue gedein lagi volume TV. Nah tapi dia berhenti sejenak, sekejap, hitungan per detik, dia berubah jadi tangisan nih ceweknya. Sumpah merinding gue. Ceweknya nangis nih. Gitu, cuman nggak besar banget lah gitu kan. Gue kecilin volume, gue telaah. Dia kayak nangis terseduh-seduh lah, pokoknya ya sedih banget nih, pokoknya gitulah. Gue dengerin. Nah nggak lama kemudian gue denger kayak ada benda jatuh. Gue denger kayak bertak, prak gitu lah intinya gitu ya. Kan gue di situ ada bangku dari kayu gitu ya seginilah kurang lebih tingginya ya. Di situ gue penasaran karena pas setelah bunyi itu cewek ini nggak ada kedengeran nangisnya nih, berhenti. Nah gue kan penasaran ya, gue mikir apa tikus, apa nih gitu kan. Gue tarik bangku itu, karena kan yang tadi gue bilang, jadi gue nggak ada tembok, cuman di batasi pakai anyaman bambu itu gitu kan. Kan ada ya bolong-bolong segini lah, berapa gitu kan. Gue penasaran kan, gue tipe orang penakut, cuman bodoh nih penasaran kalau menurut gue. Gue tarik bangku, gue naik. Di situ gue kayak jujur ya, gue kayak diilustrasikan sama sosok wanita yang dia mengakhiri hidup itu dengan cara dia mau menggantungkan diri. Jadi dia posisinya dia nggak nengok ke gue ya, dia lebih ke depan. Jadi gue nyamping kan dari samping. Iya, jadi dia udah tegap lurus aja ke depan. Dia kayak tambang. Tambangnya gue inget banget, tambang warna kuning. Dia tuh kayak gini dulu nih awal. Gue tuh terkesima pada saat itu masih. Jelas itu bang. Iya, gue ngeliat gini bang, maksud gue, nih apa nih, ini mau ngapain gitu kan. Terus dia gini, dia begini, jujur gue masih terperangah nih sama wanita ini gitu kan, ini apa nih, siapa gitu kan. Terus dia kayak naik ke bangku, terus dia jatuhin bangku, dia kayak gitu, wah gue disitu langsung, gue langsung lompat bang, maksudnya gue langsung, wah gila, gue bilang, ternyata mungkin yang tadi gue denger prak gitu kan, bangku yang tadi dia senggol buat biar gue tuh tahu mungkin. Karena kan dia kayak nyenggol gitu kan jatuh kan. Dia biar dia menggelantung gitu kan. Tapi gue nggak ngeliat mukanya seperti apa ini cewek. Dia menyampingkan doang nih. Cuma rambutnya panjang. Dia pakai baju biru-biru telur asin terus sama celana jeans. Tuh inget gue tuh. Gue langsung lompat, gue kunci, gue ke pos ronda lagi tuh per saat itu. Gila sih. Karena gue udah ngerasa gak enak nih, gue kalau ke rumah ceweknya temen gue kan, gue main mulu kan gitu. Akhirnya gue ke pos ronda lah, gue SKSD lah, sama warga sekitar. Gue sampai nunggu jam 11:30 rame. Gue nanya lagi kan sama bapak itu, Pak
mohon maaf Pak, itu bekas apa ya Pak? Ditanya lah sama si bapak-bapak ini, bapak-bapak ya udah tua lah. Emang kenapa deh? Gue cerita lah kejadian gue begini. Lagi-lagi bapak-bapak ini bilang, emang Pak RT belum cerita, nggak cerita, Pak RW nggak cerita gitu. Nggak ada yang berani cerita ya? Nggak ada yang berani cerita. Pada saat itu gue, aduh ini apa nih, rahasia apaan sih gitu kan. Nah gue juga nggak berpikiran pada saat itu ya, belum berpikiran kalau wah jangan-jangan kosan ini bekas ini nih. Enggak bang, sama sekali. Gue tuh kayak orang yang bingung, penasaran gitu kan. Yaudah gue tungguin teman gue, nah teman gue singkat cerita balik paginya, gue langsung kayak wah udahlah, di situ bacot gue udah nggak karuan lah. Gue balik lah Gus, gue ngapa sih? Wah demi Allah udah, pokoknya semalam gue begini gue ceritain lah apa yang gue alamin semalam. Gue semalam tuh denger pertama cewek nangis, kemarin cekcok, terus semalam nangis. Gue gedein volume TV, nangisnya berhenti. Gue bilang cuman nggak lama gue denger suara nih, gue bilang gitu kan kayak barang jatuh gerpak gitu kan. Terus ya gue nggak cewek, gue bilang gitu. Terus apa lagi? Ya itu dia ngegantungin diri. Gue bilang jangan-jangan ini, gue gituin kan. Gue udah sampai kosan tuh, wah gue balik lagi. Terus teman gue lagi-lagi ya menekankan gue buat sabar, gitu kan. Sabar, kita belum gajian. Gitu. Karena gue pada saat itu gue baru ya singkat cerita 2 minggu lah gue di kosan itu ya. Sabar lah gini. Kan niat kita kan kerja katanya. Iya sih gue tahu cuman nggak bisa gini nih. Tanya yuk, gue bilang nanya nyokapnya cewek lu. Gue nggak enak ah kata dia gitu kan. Udahlah di situ gue ngalah lah, gue lebih ke ngalah lah. Gue sampai nanya ke teman gue gini, lu nggak ngalamin kejadian apa ya kalau lagi sendirian ya? Kagak, biasa aja. Gitu kata dia. Udah berangkat kerja. Pada saat itu gue nggak kerja, gue libur dan si teman gue ini masuk malam pergantian rolling. Oke. Gue inget banget ketika gue lagi ngobrol, ada Pak RT datang ngetok-ngetok kosan gue. Assalamualaikum itu udah siang ya, kisaran jam 9:30, jam 10 lah. Karena kan obrolan gue lama di situ ngebahas pulang apa kagak nih, gitu kan, berhenti apa kagak nih kerja. Sampai singkat cerita Pak RT datang tuh kan, ngetok pintu kosan gue, tok, Assalamualaikum, permisi, Assalamualaikum, gue buka lah. Oh iya Pak RT, ada apa Pak RT, silakan masuk Pak. Enggak usah masuk, saya cuma mau ngundang, kata dia. Ngundang apa ya Pak RT? Nanti malam ada yang bisa wakilin nggak salah satu dari kalian nih? Jadi ada Ibu Haja si A meninggal, nanti kita pengajian tahlilan bareng lah, gitu kan. Habis isya ya, tapi kita kumpul di musola dulu, kita sholat berjamaah, nanti selesai sholat jamaah kita cabut. Wah kebetulan saya nih yang libur nih, gue bilang gitu kan. Nanti saya bisa wakilin Pak RT, yaudah nanti malam saya tunggu ya. Oke, singkat cerita sore berangkat lah nih gue isya. Sebelum isya gue berangkat lah ke musola, sholat isya, kelar sholat isya, berangkat lah ke rumah Ibu Haja almarhumah ini, tahlilan lah gue. Di situ gue langsung mikir nih, wah gue nanya nih Pak RT nih, ada apa nih? Di situ gue udah menggebu-gebu banget buat nanya ke Pak RT. Dan akhirnya selesai acara pengajian tahlilan itu, gue ngopi-ngopi nih, gue bergaul lah. Gue ngobrol sama Pak RT, Pak RW, sampai Pak RW nanya, oh ini yang warga anak muda baru dari Jakarta ya? Iya ini yang kerja di pabrik ayah Pak, gitu kan. Pak RT lah ngobrol sama Pak RW. Gue nanya kan, langsung, Pak RW mohon maaf nih izin Pak RW. Pak RT gue bilang, iya kenapa Haris? Pak, nah ini yang di sebelah kosan saya kan ditutup nih. Ditutupnya kan pakai lemari juga, bupet bekas. Kalau boleh tahu itu apa ya Pak? Emang Bu Endang nggak cerita? Gitu. Terus Bu Titin nggak ceritain ke kamu? Enggak Pak, nggak cerita apa-apa mereka. Gue bilang gitu kan. Cuman saya ngalamin kejadian-kejadian yang menurut saya aneh aja Pak. Aneh gimana Riz? Gue ceritain dah dari awal gue ngalamin kejadian. Nah di sini baru nih Pak RT ya mengeluarkan poinnya lah. Kata Pak RT gini, oh iya Riz, tapi kamu jangan sampai takut ya atau gimana atau mungkin kamu bisa pindah kosan lain. Kenapa ya Pak? Jadi gini Riz, dulu itu kosan yang di pojok itu yang sekarang ditutup yang tadi kamu bilang, tadinya itu ada mahasiswa atau mahasiswi di situ, dia tuh nggak keluar rumah atau nggak keluar kosan selama 3 hari. Tadinya tuh tetangga ngeliat aktivitas dia kayak jemur anduk, jalan kuliah, beli makan gitu kan. Nah ini tetangga yang di sebelah, gue lupa lah cewek namanya, yang tadi gue bilang ada paling pojok, itu dia masih bertahan tuh. Nah dia aneh nih, kok nggak kelihatan pagi jemur anduk berangkat kuliah, kok sore juga nggak kelihatan. Dan biasanya cowoknya juga kayak main, nanti balik sore siang gitu kan, malam balik. Kok nggak? Nah ngelapor lah nih, karena nggak ada aktivitas. 3 hari gue inget banget, 3 hari. Nah akhirnya dengan rembukan warga, Pak RT, Pak RW, dibongkar lah, dipaksa bongkar atas izin Bu Endang lah udah pasti ya. Dibongkar, pintunya didobrak,
dan yang dilihat itu mahasiswa udah menggantung bang. Yang tadi gue lihat itu. Berarti ya lu lihat itu memang kejadian aslinya itu begitu? Iya, dijelasin. Kan gue nanya, kayak gimana Pak RT? Bentuknya gimana sih ini ceweknya, perawakannya gitu ya? Rambutnya panjang. Pada saat itu pas kita lagi evakuasi, dia pakai baju biru. Wah, di situ gue makin mencekang. Maksudnya, Iya. Sama bang berarti ya? Baju biru, telur asin, pakai jeans. Cuman nggak tahu kronologinya apa. Ya tau-taunya dia udah meninggal dunia dengan cara kayak gitu kan. Akhirnya udah dikeluarin, dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Nah ternyata itu yang gilanya lagi, yang gua nggak nyangka itu kejadian belum lama bang. Baru 2 minggu. Berarti sebelum lu masuk kejadian baru lu masuk? 2 minggu baru gua masuk. Dan nggak ada yang bilang? Nggak ada yang bilang. Di situ gua sempat sewot juga sama kesel lah ya. Gua sempat kesel sama nyokapnya cewek gua, teman gue ini. Kok lu sampai nutupin banget nih rapat-rapatnya ini gitu, kenapa sih gitu? Bisa gue udah gondok banget bang, kesel tuh gue. Makasih Pak RT gini. Ya udah sih, kalau saran saya sih Riz, mendingan pindah aja. Kamu masih kerja kan situ? Masih Pak, saya juga belum gajian, belum ada sebulan, gitu kan ya. Ya udah pindah aja, diomongin baik-baik sama Bu Endang gini, sama Bu Titin juga gini. Udah, yang cewek yang pacarnya anaknya Bu Titin siapa? Oh teman saya, si Agus. Gue bilang gitu, ya, nanti dirembukin aja. Gua pulang tuh, ya kan gua pulang, singkat cerita. Nah kan gue basic nih, basic nasi kotak lah. Itu gue masih ya setengah 10 lah, gue nyampe setengah 10 jam 10. Gue makan nih, gue lagi makan, terus tiba-tiba gue ngeliat kayak pandangan lurus gue nih, kan itu kamar mandi gue bisa dibilang luas bang ya, terus belum jet pump juga bang, masih pompa, mesin pompa gitu. Gue ngeliat dari arah sudut pojok, kan gue duduk, kan gue nyender gini kan, karena gue udah nggak berani nih yang gue nyender ke kanan, gue nyender ke sebelah kiri kan. Lah gue liat lah, itu cewek, gue yakin itu bukan kuntilanak, tapi itu sosok yang menyerupai si cewek ini. Wah, dia kayak, pokoknya dia pandangannya ya pilu lah, dia nggak pandang ke gue. Sama, dia tetap menyampingan. Makanya gue nggak tahu nih face mukanya seperti apa. Jadi dia kayak nyamping itu, dia pakai baju biru telur asin, terus celana jeans. Wah, di situ gue langsung nggak lanjutin makan, gue langsung ke rumah ceweknya temen gue ini. Di situ gue ngomong, gue bilang sama ibunya ceweknya temen gue, kenapa Riz, kok udah malu, ada apaan? Ya di situ gue luapin lah kekesalan gue, Bu, kenapa ibu nggak jujur sama saya, sama si Agus? Emang kenapa? Tadi Pak RT udah ngomong semua sama saya, kalau kosan yang sebelah ini tuh bekas ini ya. Di situ minta maaf bang, minta maaf, nyokap bokapnya minta maaf kan, keluar juga tuh bokapnya kan. Iya maaf Riz, bukannya saya nggak mau ngomong ini, saya kan mikirnya kamu kan anak-anak muda, mesti semangat kerja juga gitu kan, datang jauh-jauh dari Jakarta mau ke sini mau kerja. Kalau nanti saya bilangin, kamu takutnya ntar nggak jadi kerja lah. Itu sih masalah buat saya tuh, gue bilang gitu kan. Lah kalau perkara pekerjaan mah itu mah urusan kedua dah, gue bilang gitu. Cuma kan nih saya nyaman atau enggaknya nih. Ternyata saya tahu dapat kabar dari Pak RT begini, gue bilang gitu. Ya saya merasa gimana ya, saya merasa dibohongin nih, kenapa dirahasiain, gue bilang gitu kan. Ya udah gini. Udah gue di situ udah jujur, gue udah nggak berpikir buat mikirin kerjaan bang. Gue ya bisa dibilang kalau mau nganggur lagi nggak apa-apa lah gitu kan. Terus gue ngomong, akhirnya gue SMS temen gue, sampai temen gue datang paginya, singkat cerita, gue ngomong itu, gue ngeremukin lah, pulang nih udah pulang lah ke Jakarta, gue cabut lah, lu mau terusin syukur nggak udah, gue udah emosi banget lah gitu. Udah iya, karena gue ya udah nggak wajar lah, itu 3 minggu gue dapet di situ, udah dapet 3 minggu lebih, gue ngomong teman gue rembukin, udah, tapi kan kita belum gajian, gue ikhlas, kalau mau digaji mau ntar disampein ke cewek lu, mau disampaikan kali lagi ke gue, gajinya nggak apa-apa, kalau gue juga nggak apa-apa, udah gue tobat gue bilang, karena gue semalam gini. Pak RT juga bilang sama gue gini, pas gue lagi makan gue ngeliat sesuatu itu di sana, gue bilang itu kan di dapur. Ya udah dah, kalau lu balik gue balik. Iya. Cuman gue ngalah juga tuh akhirnya, benerin lu baliklah gue. Akhirnya gue ngoling temen gue yang di Jakarta, gue dijemput nih, karena kan gue nggak ada transportasi pada saat itu, gue dijemput sama temen gue 2 orang, satu motor berdua, baliklah gue. Sampai kan gue bocah nongkrongan nih sama Agus ya, gue nongkrong, gue cerita lah ke Agus, ternyata apa, si Agus ini juga dapat gangguan. Kan bangke ya, tapi nggak ngomong dia. Di situ gue ngobrol-ngobrol, cuman ya bercanda-canda lah, bercanda kesel. Gue bilang, lah tapi lu bilang lu nggak ngalamin Gus. Gue nggak ngalamin lah kata dia, cuma kan gue mikir lu penakut lah kata dia gitu. Diceritain makin takut. Iya, takutnya lu sendirian malam, lu malah nggak nyaman, lu malah gimana lagi gitu kan, ninggalin gue.
lalu ngalamin apaan gue bilang. Nah kalau si Agus ini cerita sama gue, dia malah lebih gila nih. Jadi dia ketika dia males mandi, nah dia mandinya malam jam 11-an. Dia pulang kan, dia masuk pagi nyampe sore, gue malam kan tuh gue jalan. Nah dia di kosan tuh. Nah dia kebangun jam 11 dia mandi nih, baru mandi. Nah pas dia mau jemur anduk di tambang depan kosan, dia ingat ada sosok cewek nih. Lagi, tapi dia posisinya lagi duduk ya, lagi duduk gitu. Temen gue negur nih si Agus, kak belum mikir ini kosan di depan pintu yang itu gitu kan. Si kak gitu kan. Pas dia lagi jemur anduk begini, pas dia balik badan begini, dia inget nih cewek ini ketawa bang. Cewek ini ketawa dengan wajah yang ya kalau menurut Agus nih ya, ya serem lah, nggak wajar, bukan manusia halnya pada umumnya gitu kan. Ketawanya, ya. Nah dia pakai celana pendek itu langsung cabut bang, kabur. Masih telanjang badan, pakai celana pendek, dia langsung cabut tuh, pos ronda juga. Gila. Gue bilang lah, lu gila. Ya kalau misalkan lu bilang lu dengar suara cekcok, kayak bertengkar gitu, gue denger. Makanya tapi kan gue nggak mau ngomong sama lu. Kalau nangis, ya gue denger lah nangis. Cuman kalau kayak penampakan kayak lu, gue nggak ditunjukin kayak misalkan dia lagi mengilustrasikan dia ngegambarin kayak gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya ya di situ gue bilang udahlah, gue bilang udah biarin. Terus ya emang sih disampaikan lah, intinya gaji gue selama 3 minggu itu disampaikan lah, gue dapatnya berapa gitu. Tapi tetap dapat ya bang? Tetap gue dikasih melalui ceweknya, karena kan ceweknya orang dalam ya. Oh iya. Orang dalam gudangnya itu, pabrik itu. Udah akhirnya gue memutuskan udah. Pengalaman gue itu cuma sih 3 minggu. 3 minggu. Kosan Parung itu inget banget gue. Mungkin kalau yang nonton tahu nih pabrik ayah itu ya. Iya tahu. Gue juga tahu kok, maksudnya pernah kayaknya gue minum ayah. Iya. Nonton sih kita ada di situ. Gitu. Oke. Nih gue banyak pertanyaan nih bang. Siap. Nah, waktu lu keluar beli rokok, terus kan lu balik lihat ada bapak. Iya. Itu kalau lu bisa deskripsiin kayak gimana bang? Maksudnya tadi kan dia pakai baju putih, celana pendek putih. Wajahnya ada terlihat nggak bang? Dia kayaknya posisinya emang nyamping sih. Nyamping ya? Iya, lebih nyamping. Cuman gue lihat lah rambutnya ya nggak ubanan juga, maksudnya masih putih lah. Umuran 50 ke bawah sih menurut gue. Cuman ya kayak orang bisa dibilang dipakein tepung terigu atau gimana. Pokoknya pucet banget. Iya, pucet parah. Cuma kan gue masih sadar diri kalau nih belum sadar lah pada saat itu gue mikir, oh ini mungkin orang sekitar lagi mantau kosan gue, namanya gue orang baru atau gimana ya. Gue misi lah, misi pak. 3 kali gue nggak nyautin, gue sadar kalau ini tuh bukan manusia biasa gitu kan. Tapi dia berarti nggak ada pohon ya? Iya, dia di samping batang pohon belimbing. Posisi dia kayak nyamping ngelihat ke arah kosan gue. Oh. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu arah balik ke kosan terus lu gini, berarti kelihatan harusnya jelas kelihatan. Tapi lu nggak ngadep belakang ya? Enggak, gue udah sadar. Dia nggak nyautin, nggak ngerespon jawaban gue kan. Kayak gitu. Tapi di lingkungan kosan itu ada 4 tadi ya? Iya, 4 petak. Nah di sekelilingnya itu apa bang? Kebun bang. Kebun kosong. Gimana di perkampungan gitu ya? Perkampungan, kebun kosong masih banyak pohon bambu yang tadi gue bilang rambutan. Iya. Pohon mangga nggak ada, rambutan, belimbing, pohon bambu. Berarti jalan tuh jalan setapak ya, tanah jalan gitu setapak, aja ya? Iya, jalan setapak kayak gitu. Jadi ini area kebun, kos-kosan, keluar baru jalanan. Kalau gue gambaran kayak gitu. Iya. Tapi kalau yang tetangga lu yang pojok tuh bang? Gue kurang aktif atau kurang ngobrol lah ya, maksudnya sendiri dia tuh? Iya sendiri, dia sendiri. Dia ngobrol, cuman ya nyapa-nyapa misalkan kayak kak gitu kan, baru pulang kerja. Iya. Oh perempuan? Iya perempuan, baru pulang kerja gini-gini gitu doang. Tapi bambu loh, gue mungkin emang masih daerah Parung ya? Iya. Terus bilik-bilik bambu. Bilik-bilik anyaman bambu. Kalau dibilang ya, gue juga pada saat itu gue mewajar ya harganya 250, 2011. Iya. Dengan kondisi yang kayak gitu ya wajar. Tapi udara masih adem lah bang ya? Adem banget. Adem banget ya? Adem. Ada banyak pohon-pohon kebun gitu ya? Pohon-pohon iya. Nah ini kan antara kamar lu, kosan lu itu sama yang samping-sampingnya itu kan bilik ya? Iya. Dari awal lu memang nggak pernah mencoba untuk ngintip ya dari awal? Nggak kepikiran ya? Iya, karena gue berpikirnya ini atau emang gudang. Oke. Gitu kan. Cuman tadi gue lupa menjelaskan kalau sebenarnya teman gue tuh nanya si Agus. Nanya ke Bu Endang ini. Bu ini kalau boleh tahu apa ya? Karena mungkin dia juga penasaran. Tadi kan dia di tongkrongan juga bilang, sebenarnya gue juga ada curiga nih. Cuma kan gue ngomong di dalam hati, lah sama gue juga di dalam hati gue doang. Ini apa nih gitu kan? Kok ditutupin kayak gini? Nah, ketika si Agus ngomong sama Bu Endang, nah kalau kata Bu Endang ini bilang, ini tuh barang-barang bekas, misalkan kayak penghuni yang nggak bayar, cabut kabur, barang ditumpuk di situ. Awalnya kayak gitu.
berpikirnya kayak gitu ya. Gue mikir ya udah, Iya, mungkin iya. barang-barang bekas karyawan, penghuni yang nggak bayar atau Iya, gimana iya. gitu kan. Wah itu lu ngelihat dia gini, terus lu melihat, ya lu diperlihatkan bagaimana proses dia menuju Mengakhiri hidupnya lah gitu. Si Agus enggak? Agus enggak? Agus enggak. Itu gue makanya gue di situ tercengang dengan awalnya gue terkesima ya. Maksudnya gue nggak langsung menyadari kalau lah ini bukan orang, enggak. Gue kayak hipnotis gitu bang? iya, gue langsung kayak hipnotis gitu. Jujur, gue maksudnya beberapa detik gue kayak melihat oh ini begini, oh dia mau begini gitu. Nah cuman pas ketika dia menjatuhkan bangkunya itu dia kan udah gitu kan, Iya. lidahnya kayak gitu-gitu, gue baru sadar. Lompat lu ya? Wah gue lompat itu, bener sumpah. Gue langsung lompat, wah ini mah bukan manusia nih, gue bilang setan gitu kan, gue langsung. Situ gue nggak bisa lihat mukanya seperti apa, cuman parasnya ya itu cewek lah, rambutnya panjang, dia masih pakai baju harian lah. Berarti mukanya ketutup rambut lah? Enggak, kalau buat tutup rambut enggak bang, dia terurai. Oke. Terurai, cuman kan gue ngeliat cuman pipi, kuping. Cuman bentuk muka aja gitu ya? Iya, bentuknya doang, cuman ini enggak. Cuma pucat juga bang? Enggak, normal. Cuman dia emang mungkin niatnya dia bunuh diri emang pas disangkutin madepnya ke pintu ya. Cuma kalau dimadep karena gua pingsan kali. Bener. Iya, karena seandainya lu tahu pun lu nggak akan mau tinggal di situ. Nggak bakal. Gue mendingin nggak kerja sih kalau menurut gue. Daripada gue harus nempatin kosan yang, enggak sih. Iya, gue pun jadi lu, gue cabut udah. Cabut lah, ngapain? Gila, tapi akhirnya Bu Endang minta maaf bang. Bu Endang ya minta maaf lah ketika gue pamitan di akhir. Cuma di situ gue udah nggak mau ngomong apa-apa, gue udah kecewa berat. Duit balik nggak? Enggak, duit nggak dipulangin. Udah masuk sewa. Aduh. Jadi warga sekitar pun, Pak RT, Pak RW termasuk Bu Endang, ada yang tahu nggak bang penyebab ya dia bunuh diri itu? Ya kalau dibilang penyebabnya nggak tahu ya. Cuman mungkin dia mikir namanya pasangan ya, apa dia ada masalah. Oh, ada pacaran gitu bang? Iya kan, tetangga juga bilang kan yang di samping, maksudnya dia tadinya tuh ngeliat aktivitas kayak misalkan kayak lagi libur sama cowoknya datang ngobrol, ntar cowoknya pulang sore, ya cowoknya nggak nginep, maksudnya main lah, kelihatan aktivitas mereka. Cuman ketika 3 hari nggak ada aktivitas, si cewek ini nggak jemurin anduk, nggak berangkat kuliah, nggak beli makanan, curiga lah pasti yang di samping pojok sebelahnya gue ini kan. Iya. Dia perantau kali bang, apa gimana? Nggak, kurang tahu lah gue kurang mendetail nanyanya sih. Cuman kalau buat motif kayaknya sih emang dia kayak entah itu dia frustasi atau apa, nggak tahu. Diselingkuhin atau apa ya? Bisa jadi, kita nggak tahu. Emang urusan cinta nih ya. Cinta. Nah, gue nggak sampai habis pikir gitu, maksudnya lu akhirnya tinggal di satu kosan yang ya di sampingnya itu tempat kayak begitu gitu. Iya, gue juga nggak kebayang sih. Iya. Cuman karena kalau gue tahu nih pada awalnya gitu dikasih tahu, wah gue mendingan ya bukannya cabut langsung ya, nyari kosan yang lebih baik lah, maksudnya yang aman-aman aja. Iya. Karena pada saat itu gue disaranin buat sama PRT atau sama nyokapnya cewek temen gue ini buat udah pindah aja nanti Bu Carin. Gue nggak mau dah. Gue ngerasa di situ gue udah dikecewain lah, intinya gue udah dibohongin gitu kan. Udah buat apa nih, gue di Jakarta nganggur nggak apa-apa dah. Iya benar. Nanti gue bisa cari kerjaan yang lain gitu kan. Iya. Udah enggak sih. Ya gitu sih, emang beberapa ada yang orang cerita juga, memang ada beberapa orang yang punya kosan, ada apa-apanya nggak cerita. Iya. Ya, biar ditempatin lah. Pasti lah. Kembali kan ke cuan maksudnya kan, biar ada pemasukan lah gitu kan. Kalau mereka kasih tahu pasti kan nggak bakal mau nempatin. Tapi berarti kalau tetangga yang pojok itu bang, dari kejadian itu dia udah ada di situ juga ya? Dia udah tahu. Dia tahu. Kuat juga tuh orangnya. Kuat. Mungkin karena mikir gue, dia nggak berdempetan ya. Iya, jauh. Karena kan dia beda 3 petak. Iya. 1 gue, 0 dia. Iya. Jadi kan aman. Mungkin dia nggak tahu lah apa yang dialamin, gue nggak tahu. Tapi pada saat itu gue nggak nanya lebih banyaknya seperti apa yang dialamin, gue nggak nanya. Oke. Berarti itu pas 2 minggu ya? 2 minggu kejadian baru lu masuk? Iya, 2 minggu kejadian kejadian itu gue nempatin. 2 minggu kemudian abang masuk? Iya. Ya lu juga mungkin bakal curiga sih, maksudnya ketika lu datang ke sebuah kosan terus kok tiba-tiba dia ditriplekin, silang gitu kan, dipaku kanan kiri terus digencet lagi pakai bupet kayak gini, bupet bekas. Aneh lah. Tapi kenapa lu nggak pilih kamar yang sebelahnya aja bang? Yang maksudnya nggak berdempetan sama kamar itu? Gue merasa kayak udah di sini aja enak gitu. Oh iya. Iya, gue merasa kalau misalkan kayak ntar di sebelahnya kan ada tetangga nih ya, ya kan gue nggak tahu bang awalnya ini kenapa gitu kan, ya gue udah sini aja sih gitu. Gila sih ya, gila. Dan sampai saat ini
pada saat itu gue kalau dibilang si sosok kakek-kakek ini yang bapak-bapak itu ya, gue juga sampai sekarang masih misteri karena satu malam itu doang ya pertama kali gue nempatin. Di malam berikutnya itu nggak sama sekali nggak nampatin lagi. Atau apa jangan ada hubungan ya kayak bapak-bapak ini sama cewek, nggak tahu juga ya. Nggak tahu sih, gue masih misteri lah. Iya. Sama gue karena gue pada malam itu doang sih dikasih unjuknya. Tapi warga sekitar ada yang kena dampak ya bang dari kejadian itu? Enggak ya? Enggak. Gila. Gue pasti otomatis kalau jadi lu bang, gue udah cabut tuh deh. Iya pasti dong. Udah pasti keputusan yang gue ambil sama kayak lu. Pasti. Baik iya, cabut. Mendingan cabut. Iya. Wah ini gila sih bang, gila banget. Bang, thank you banget nih. Sama-sama. Udah mampir ke studio Dering Malam. Sama-sama. Menceritakan pengalaman ngekosnya di Parung. Sama-sama Bang Jaki. Oh iya teman-teman, Bang Aris ini juga konten kreator, ini senior gua nih. Sama. Mungkin boleh dikasih tahu nih bang, channel lu apa bang? Channel gua namanya Dimensi Mistik. Dimensi Mistik. Konsepnya sama lah kita. Ya, podcast horor juga podcast ya. Horror. Kayaknya ini sepuh lah. Masih satu circle. Sepuh. Sama. Iya luar biasa. Pokoknya dicek nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Di subscribe, like, comment, and share. Gitu. Ditonton sampai habis juga video-videonya Bang Aris. Terima kasih Bang. Thank you banget bang, kita ya support lah ini yang masih saling junior support. kan. Support. Sama-sama kita saling support. Iya, terima kasih banyak sekali lagi bang. Nah buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Bang Aris di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @darimalam_ atau kirim email ke email kita. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi. Mungkin itu aja bang ya. Siap Bang Zaki. Oke bang, alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Gua Raffi dari Dering Malam dan Bang Aris dari Dimensi Mistik. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.